Kelompok 9 siapa yang mau presentasi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kakak dan teman-teman, mohon izin presentasi mewakili teman-teman dari kelompok 9. Jadi next. Baik, untuk kelompok 9 didapatkan skenario 1 di mana seorang wanita berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan utama berak encer yang disertai darah dan lendir. Keluhan ini dirasakan sejak beberapa bulan yang lalu. Wanita ini juga mengeluh sakit perut yang sifatnya hilang timbul dan penurunan berat badan kurang lebih 5 kg dalam 1 bulan terakhir. Ia berusaha mengobati penyakitnya dengan meminum obat anti diare namun tidak memberikan hasil. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya anemia dan nyeri perut khususnya pada regio bawah abdomen. Next. Baik, untuk kata kunci, wanita berusia 45 tahun, berak encer yang disertai darah dan lendir beberapa bulan yang lalu, sakit perut yang hilang timbul, penurunan berat badan kurang lebih 5 kg dalam 1 bulan terakhir, meminum obat anti diare namun tidak memberikan hasil, anemia dan nyeri perut khususnya pada regio bawah abdomen. Next. Untuk yang pertama itu ada anatomi dan fisiologi organ terkait. Untuk anatominya kita mengambil intestinum crassum di mana ada caecum, ada kolon. Di sini kolonnya juga terbagi 4, ada ascendens, transversum, descendens, sigmoideus, dan rectum. Di mana usus besar terdiri dari kolon, caecum, appendix, dan rectum. Caecum membentuk kantong buntu di bawah pertemuan antara usus halus dan usus besar di katup iliocaecum. Tonjolan kecil seperti jari di dasar caecum adalah appendix, suatu jaringan limfoid yang mengandung limfosit. Kolon yang membentuk sebagian besar usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid. Setelah itu kolon berlanjut menjadi rektum. Di mana adapun fungsinya, fungsi pertama itu ada absorpsi, di mana air dan zat-zat mineral yang lepas dari absorpsi intestinum. Ada sekresi di mana cairan kental yang banyak di dalam mukus dengan pH 8,4, ada ekskresi. Next. Untuk mekanisme dari defekasi, di mana sistem pencernaan dimulai ketika makanan masuk melalui mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Makanan diserap di usus halus, kemudian usus besar akan melakukan penyerapan makanan yang tidak mampu diserap usus, lebih tepatnya di caecum. Setelah itu menuju ke kolon ascendens, lanjut ke kolon transversum, berfungsi untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi dan memadatkan feses. Feses kemudian ditampung ke kolon descendens. Otot kolon sigmoid membantu mendorong feses menuju rektum yang merupakan bagian terakhir dari usus halus dengan struktur lapisan mukos tebal kaya akan pembuluh darah sebagai tempat penyimpanan sementara feses yang akan diekskresikan melalui anus. Distensi rektum menimbulkan impuls pada serat-serat sensoris ascendens yang melanjutkan akan dibawa ke korteks sehingga menimbulkan kesadaran adanya distensi dan terjadi kontraksi sementara otot sphincter eksternal. Peningkatan tekanan abdomen dihubungkan dengan peristaltik pada dinding abdomen, menyebabkan keluarnya tinja sehingga terjadi pengosongan rektum. Saat tinja keluar, maka segera terjadi refleks penutupan, kembalinya otot dasar panggul, sudut anorektal, dan tonus sphincter ke posisi semula. Next. Untuk patomekanisme sesuai gejala pada skenario, di mana patogen masuk ke kolon, sehingga menyebabkan presentasi patogen ke T helper. Lalu T helper ini akan mengeluarkan sitokin. Nah, sitokin ini yang akan mengeluarkan reaksi peradangan. Sitokin juga akan menatakan makrofag, sehingga makrofag melepaskan lebih banyak senyawa untuk terjadi peradangan, sehingga terjadi disfungsi akibat faktor genetik. Nah, peradangan terjadinya disfungsi menyebabkan peradangan yang tidak terkendali, sehingga pengacuran jaringan yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya nyeri perut, lalu bisa juga menyebabkan jaringan yang rusak, menyebabkan tinja disertai darah. Nah, jika terjadi terus-menerus akan berdampak anemia, di mana pengacuran jaringan yang tidak terkendali ini bisa juga menyebabkan aktivasi sel goblet sehingga
menyebabkan tinja disertai adanya lendir. Lalu fungsi absorpsi kolon akan rusak sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Next. Selanjutnya langkah-langkah diagnosis. Langkah-langkah diagnosis yang pertama itu ada anamnesis. Yang pertama kita lakukan itu adanya identitas pasien, keluhan utama pasien, keluhan lain pasien, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, riwayat pengobatan. Untuk pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan TTV pada kasus IBD dapat ditemukan demam, inspeksi ditemukan pucat pada pasien IBD. Untuk pemeriksaan penunjang ada pemeriksaan feses, pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan kolonoskopi. Next. Baik untuk diagnosis banding pada skenario ini, kelompok kami mengambil 3 penyakit, di mana ada dysentery baciller, ada inflammatory bowel disease, ada karsinoma kolon rektal, di mana pada skenario itu insidensi dari dysentery baciller anak-anak biasa terjadi pada anak-anak, khususnya di bawah 5 tahun, didapatkan BAB encer, BAB berdarah, BAB berlendir, nyeri abdomen. Biasanya pada penyakit pasien dysentery baciller dia terdapat nyeri abdomen, tetapi tidak hanya di bagian bawah, nyeri perut hilang timbul, penurunan berat badan, tapi tidak dapatkan anemia. Untuk penyakit inflammatory bowel disease, insidensinya itu pada usia 15 sampai 40 tahun, didapatkan BAB encer, BAB berdarah, dan BAB berlendir, nyeri abdomen bagian bawah, nyeri perutnya hilang timbul, penurunan berat badan, dan anemia. Pada karsinoma kolon rektal itu insidensinya lebih banyak terjadi pada pria usia 40 tahun atau bisa juga lebih muda dari itu. Untuk gejala klinisnya bisa didapatkan BAB encer, BAB berdarah, BAB berlendir, nyeri abdomen bagian bawah, nyeri perut hilang timbul, penurunan berat badan, tapi biasa tidak didapatkan anemia. Next. Untuk dysentery baciller sendiri merupakan sindrom klinis yang disebabkan oleh invasi epitel yang melapisi ileum terminal, kolon, dan rektal. Etiologinya dia disebabkan oleh bakteri Shigella. Oleh karena itu, dysentery baciller juga biasa disebut sebagai shigellosis. Nah, Shigella ini merupakan patogen diare yang berkaitan erat dengan E. coli. Gejala klinisnya itu biasa didapatkan diare, feses berlendir dan berdarah, nyeri perut, dan tenesmus. Tenesmus ini merupakan reaksi ingin BAB secara terus-menerus. Next. Inflammatory bowel disease adalah informasi kronis pada saluran cerna yang bersifat ekserbasi dan remisi dengan penyebab yang belum diketahui. IBD ini terbagi menjadi 2, ada colitis ulceratif dan penyakit Crohn. Untuk etiologinya sendiri, sampai saat ini belum diketahui etiologi IBD yang pasti maupun penjelasannya yang memadai mengenai pola distribusinya. Tidak dapat disangkal bahwa faktor genetik memainkan peran penting dengan adanya keterlibatan familial. Untuk manifestasi klinisnya didapatkan diare kronis, darah pada feses, mukus pada feses, nyeri perut, IBD yang paling umum dengan beberapa manifestasi ekstra intestinal seperti artritis, uveitis, scleroderma, gangrenosum. Biasa didapatkan muntah, demam, dan penurunan berat badan, dehidrasi, serta pucat. Next. Untuk manifestasi klinisnya bisa dilihat di slide. Untuk diare kronik sering terjadi di colitis ulceratif, tetapi jarang ditemukan di penyakit Crohn. Untuk hematochezia sering ditemukan di colitis ulceratif, tetapi kadang ditemukan juga di penyakit Crohn. Untuk nyeri perut kadang ditemukan di colitis ulceratif maupun di penyakit Crohn. Di massa intraabdomen jarang ditemukan di penyakit Crohn. Adanya fistula jarang ditemukan di colitis ulceratif maupun di penyakit Crohn. Terjadinya stenosis dia lebih sering terdapat pada colitis ulceratif. Gejala atau tanda ekstra internal sama-sama kadang ditemukan di colitis ulceratif dan penyakit Crohn. Next. Untuk karsinoma kolorektal ini adalah suatu tumor maligna yang muncul dari jaringan epitel dari kolon atau rektum.
Untuk etiologinya masih belum diketahui. Ada beberapa teori yang menerangkan kejadian karsinoma kolorektal seperti defek genetik akibat mutasi dari gen adenomatous polyposis coli. Gejalanya itu ada diare atau sembelit, konstipasi, perut terasa penuh, ditemukannya darah, feses yang dikeluarkan lebih sedikit dari biasanya, sering mengalami sakit perut, merasa sangat lelah sepanjang waktu, mual atau muntah. Next. Nah, mengapa obat anti diare tidak memberikan hasil pada skenario? Bisa saja karena masalah terkait obat, di mana mengacu pada insiden yang tidak diinginkan terkait dengan terapi pengobatan. DTP dikategorikan ke dalam kelompok besar berdasarkan metode Sipol. Ini termasuk diantaranya itu bisa jadi karena termasuk terapi obat yang tidak perlu, bisa jadi juga karena perlu terapi obat tambahan, ataupun terapi obat tidak efektif, dosis terlalu rendah, atau reaksi obat yang merugikan, ataupun dosis terlalu tinggi dan ketidakpatuhan minum obat. Next. Untuk faktor resiko, di mana bisa terjadi pada kasus IBD, bisa terjadi karena autoimun, usianya itu sering terjadi pada usia 15-40 tahun, jenis kelamin dia lebih banyak ditemukan pada perempuan, ras atau etnik, genetik, menyusui juga, untuk riwayat operasi usus, merokok, diet, dan konsumsi obat-obatan. Next. Untuk tata laksana, di mana yang pertama itu diberikan terapi simptomatik untuk mengobati gejala seperti diare, spasma atau nyeri, ketidaknyamanan epigastrium, maka diberikan obat loperamid, kolestiramin, dan terapi antikoagenik diklomid. Yang kedua itu bisa diberikan terapi stepwise, di mana digunakan dengan cara memakai obat yang paling ringan terlebih dahulu. Jika obat itu gagal, obat-obatan pada tahap berikutnya yang digunakan untuk pasien IBD. Yang pertama itu ada step 1, aminosalisilat. Step 1A itu diberikan antibiotik berupa metronidazole atau ciprofloxacin, fluoxetine. Step 2 itu diberikan kortikosteroid, bisa melalui intravena, oral maupun topikal. Step 3 itu imun modifier, diberikan azathioprin. Step 4 itu terapi eksperimental. Pada kasus kolitis ulceratif diberikan methotrexate, thalidomide, dan interleukin 2. Untuk kasus tadi itu untuk Crohn disease. Untuk ulceratif colitis dia diberikan cyclophosphamide, nikotin patch, butiran enema, dan heparin. Yang ketiga itu yang terakhir diberikan intervensi pembedahan. Next. Untuk edukasinya, sampai saat ini belum ada cara untuk mencegah IBD, tetapi dapat mengurangi resiko IBD dengan mengurangi faktor resiko dengan cara makan makanan yang sehat, olahraga secara teratur, dan tidak merokok. Next. Untuk prognosisnya, IBD biasanya ditandai oleh adanya periode eksaserbasi dan remisi. Hanya 1% penderita penyakit Crohn yang tidak mengalami kekambuhan setelah diagnosis dan pengobatan awal. Terdapat risiko berkembangnya kanker pada penyakit usus kronis yang risikonya sama antara penyakit Crohn dan colitis ulceratif. Next. Untuk komplikasi sebagai penyakit kronis, IBD rentan menimbulkan komplikasi pada saluran pencernaan maupun sistem tubuh lain, seperti penyempitan usus, abses atau benjolan nanah pada usus, nyeri perut kronis, perdarahan dari rektum, lubang atau kebocoran pada saluran cerna, kekurangan nutrisi, kesulitan tubuh menyerap nutrisi, osteoporosis, dan peradangan pada mata, mulut, sendi, dan kulit, serta batu ginjal. Next. Untuk AIK-nya kita mengambil dari hadis sahih riwayat Al-Bukhari, di mana Allah tidak menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya. Di sini juga ada doa jika kita merasa sakit perut, auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru, di mana artinya aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Next. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tapi dok, saya kembalikan ke kita dok. Ya, Tapi, dok. terima kasih Dek. Itu tadi dari skenario 1 dengan wanita, skenarionya wanita 45 tahun, diabetes encer, darah, lendir, berat badan menurun dalam waktu 1 bulan sebanyak 5 kilo, sakit perut, hilang timbul, dan obat diarenya tidak berhasil. Kemudian dengan diagnosis diferensial diagnosis yang diangkat, dysentery basilar, inflammatory bowel disease, dan karsinoma kolorektal. Kemudian Tabe, izin dok lanjut ke skenario berikutnya dulu. Iya, lanjut dulu. Iya dok, terima kasih dok. Nah, silakan lanjut ke kelompok 10 untuk skenario 2. 10 menit deh ya, Tabe. Baik dok, bismillahirrahmanirrahim. Izin mulai dok, tapi dok dan teman-teman. Jadi pada modul 2 ini kami mendapatkan skenario 2. Mungkin bisa di next. Mungkin bisa di next kayak kata kuncinya. Kata kuncinya. Baik, adapun untuk kata kunci dari skenario kami yaitu laki-laki berusia 50 tahun datang dengan keluhan buang air besar yang berwarna merah segar dirasakan sejak 1 minggu terakhir. Nah, keluhan ini disertai dengan nyeri yang hilang timbul dan pasien ada riwayat minum obat pencahar. Next. Baik, untuk identifikasi masalahnya, jadi yang pertama adalah anatomi dan fisiologinya, mungkin bisa di next. Jadi untuk anatomi dan fisiologi yang terkait dengan skenario kami, jadi kami mengambil yaitu intestinum crassum. Jadi yang dimana intestinum crassum ini kita dapat melihat terdapat cecum yang merupakan awal dari intestinum crassum tersebut dan merupakan muara dari ilium dan terdapat celah yang merupakan muaranya yang dinamakan dengan valvula ileocecal. Nah, di bawah dari cecum terdapat appendix. Nah, kemudian akan berlanjut menjadi kolon ascendens, yang dimana di kolon ascendens ini akan terjadi penyerapan nutrisi yang terserap di intestinum tenue. Kemudian selanjutnya akan berlanjut menjadi kolon transversum, yang dimana di sini akan terjadi penyempurnaan penyerapan nutrisi dan absorpsi air, terutama juga selulosa, dan di sini juga terjadi pemadatan daripada feses. Selanjutnya akan berlanjut menjadi kolon descendens. Nah, kolon descendens ini juga fungsinya untuk menampung feses secara sementara dan berpengaruh kepada pembentukan atau kepadatan daripada feses. Nah, selanjutnya akan berlanjut menjadi kolon sigmoid, yang dimana kolon sigmoid ini mempunyai jaringan otot yang kuat untuk mendorong feses menuju rektum dan berakhir nanti di rektum. Dan di sini pada kolon kita dapat melihat terdapat lipatan-lipatan. Lipatan-lipatan ini dinamakan dengan haustra dan terdapat seperti jaringan otot di tengah yang kita dapat lihat itu merupakan tenia kolon. Mungkin bisa di next. Dan selanjutnya untuk anatomi rektum kita dapat lihat pada slide. Jadi di rektum kita dapat melihat terdapat anal kolum yang seperti lipatan-lipatan, kemudian terdapat analis-analis yang seperti rongga, dan di rektum terdapat otot yang berfungsi untuk mengkontraksikan dan dilatasi daripada anus, yaitu sphincter anal internal dan sphincter anal eksternal. Nah, selanjutnya untuk vaskularisasi dari rektum itu sendiri kita dapat melihat terdapat arteri rektalis superior yang berasal dari arteri mesenterica inferior, kemudian terdapat arteri iliaca communis dextra dan sinistra. Kemudian selain itu dia juga akan divaskularisasi oleh arteri rektalis inferior yang diperjabangkan oleh arteri pudenda interna. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah diagnosisnya, jadi kita bisa melakukan anamnesis terlebih dahulu. Kita bisa menanyakan keluhan utama dari pasien, mulai dari onset, durasi, faktor pencetus, dan frekuensinya. Kemudian untuk keluhan tambahannya, apakah ada demam, pusing, nyeri kepala, diare, konstipasi, konsistensi tinja, dan lain-lain. Mungkin bisa di next. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik dengan cara yaitu melakukan inspeksi pada daerah perianal
apakah ada ruang pada kulit, hemoroid eksterna atau skin tag, fisura, fistula, abses, dan prolaps. Kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan seluk dubur. Selain itu, untuk pemeriksaan penunjangnya kita dapat melakukan anoscopi dan kolonoskopi. Next. Nah, untuk diferensial diagnosisnya, yang pertama adalah hemoroid. Jadi secara definisi, hemoroid ini merupakan pelebaran dan inflamasi pada darah vena di anus dari plexus hemorrhoidalis. Untuk etiologinya sendiri yaitu idiopathic atau belum diketahui dan jelas. Untuk gejalanya sendiri dari hemoroid paling umum adalah perdarahan di anus, dan keluhan yang paling utama adalah adanya ditemukan penonjolan pada daerah anus. Kemudian gejala lain yang sering ditemukan adalah sensasi prolaps jaringan, iritasi kulit perianal yang dapat menimbulkan rasa gatal dan terdapat rasa nyeri. Nah, untuk hemoroid sendiri terdapat beberapa grade, jadi ada grade pertama, grade kedua, ketiga, sampai grade keempat. Next. Kemudian untuk diagnosis selanjutnya adalah kanker kolorektal, yang dimana secara definisi kanker kolorektal ini adalah suatu tumor maligna yang muncul dari jaringan epitel dari kolon atau rektum. Kanker kolorektal ini ditujukan pada tumor ganas yang ditemukan pada kolon dan rektum. Kemudian untuk etiologinya sendiri ini masih belum diketahui. Kemudian untuk gejala klinisnya dapat dilihat diare atau sulit, perut terasa penuh, ditemukannya darah pada feses, feses yang dikeluarkan lebih sedikit dari biasanya. Mungkin bisa di next. Kemudian untuk diferensial diagnosis selanjutnya adalah polip kolon, yang dimana secara definisi polip kolon ini adalah pertumbuhan lambat mukosa kolon ke arah lumen yang berisiko berkembang menjadi ganas. Untuk etiologinya sama dengan lidah sebelumnya, yaitu idiopatik atau belum diketahui dengan jelas. Untuk gejala klinisnya sendiri umumnya asimptomatik atau tanpa gejala. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk hubungan obat pencahar dengan kondisi pasien. Jadi, adapun untuk hubungannya, jadi pasien ini mengalami konstipasi. Jadi, untuk menangani konstipasi tersebut, pasien mengonsumsi obat pencahar untuk melunakkan feses, yang dimana obat pencahar ini dia merangsang langsung pada usus besar untuk melunakkan feses. Nah, jika obat pencahar ini dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan ketergantungan, yang dimana ini kita dapat melihat akan memicu terjadinya efek samping. Salah satunya adalah dapat mengiritasi saluran cerna sehingga terjadi perdarahan, sehingga tampaklah feses berwarna merah pada pasien. Nah, untuk patomekanisme gejalanya, jadi kita dapat melihat untuk patogenesis dari gejala, yaitu untuk patogenesis hemoroid yang dapat kita lihat ada beberapa macam teori, mekanik, hemodinamik, dan faktor dari sphincter esofagus, faktor dari sphincter pada anal. Jadi dari skenario tersebut yaitu berusia tua, jadi kita duga oleh karena proses degenerasi atau karena bertambahnya usia yang dapat menyebabkan jaringan-jaringan ataupun organ ataupun otot itu menjadi lemah oleh karena bertambahnya usia tersebut. Salah satunya adalah menyebabkan kelemahan pada ligamentum suspensorium. Nah, akibatnya apa? Ataupun lemahnya pada otot-otot pada sphincter yang berakibat pada pasien sulit untuk melakukan defekasi. Akhirnya pasien akan mengejan untuk melakukan defekasi tersebut. Nah, akhirnya jika pasien terus-menerus melakukan mengejan, maka akan terjadi dilatasi vena. Jadi kita dapat melihat dapat terjadi prolaps. Selain itu dapat juga terjadi dilatasi vena yang ukuran yang dapat juga terjadi dilatasi vena, dan akhirnya jika terjadi terus-menerus ini kita dapat melihat terjadi robekan dan akhirnya dapat mengeluarkan darah merah segar pada feses. Next. Nah, untuk faktor risikonya sendiri adalah faktor mengedan dan pola BAB yang salah, penekanan tekanan intraabdomen karena tumor, kehamilan, usia tua, konstipasi kronik, diare kronik atau akut secara berlebihan, hubungan seks perianal, kurang minum air, kurang makan yang berserat, kurang olahraga,
cara buang air besar yang tidak benar. Next. Nah, untuk tata laksana dan edukasinya adalah yang pertama, dengan obat-obatan yang dapat memperbaiki defekasi. Dapat juga diberikan obat simptomatik untuk mengurangi keluhan rasa gatal dan nyeri. Kemudian dapat juga diberikan obat untuk menghentikan perdarahan seperti campuran diosmin dan hesperidin. Kemudian dapat juga diberikan obat analgetik dan pelembut tinja. Kemudian dapat pula diberikan terapi topikal yaitu dengan nifedipin dan krim lidocaine untuk menghilangkan rasa sakit. Untuk edukasinya, ini kita melihat pada slide yang pertama, modifikasi gaya hidup, hindari mengidam saat buang air besar, perbaiki kebiasaan, yaitu dengan tidak terlalu lama untuk duduk di dalam kloset, perbaiki pola makan dan minum, perbaiki cara defekasi, yaitu dengan jongkok, diet seperti minum 30 sampai 40 mililiter per kilogram per hari, dan juga dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang tinggi serat, menghindari obat-obatan yang dapat menyebabkan konstipasi atau diare. Next. Baik, untuk prognosis dan komplikasinya, jadi secara umum kita dapat melihat bahwa prognosis dari hemoroid ini adalah prognosisnya baik. Kebanyakan hemoroid ini dapat sembuh secara spontan ataupun dengan terapi medis konservatif. Jadi setelah terapi, alangkah baiknya diberikan edukasi pada pasien untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Nah, untuk komplikasinya sendiri, ini kita dapat melihat stenosis, perdarahan, infeksi, kekambuhan, luka tidak sembuh, pembentukan fistula, perianal trombosis. Next. Dan untuk aspek AIK-nya, yang pertama adalah untuk doa yang kita dapat panjatkan untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang buruk, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal baros wal jununi wal juzami wasayyini al asqam, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, gila, kusta, dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Kemudian adapun ayat dari Quran surah Yunus ayat 5, yaitu ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'ul lama fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran ini merupakan pedoman yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyembuh dari segala jenis penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Di antaranya penyakit hepatitis pun dapat dicegah jika kita terus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10, Dok. Tapi Dok, saya serahkan kembali, Dok. Ya, terima kasih dari kelompok 10. Mengangkat diagnosis sementara itu hemoroid dan CA kolorektal ya, Padahal ya. Tapi iya, Dok. Dan kemudian selanjutnya kelompok 11 deh, saya persilahkan skenario 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 11, modul 2, skenario 3, skenario. Seorang anak laki-laki berumur 5 tahun dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan utama berak encer yang disertai darah dan keluar lendir. Keluarnya darah baru saja dialami kira-kira 3 jam sebelum datang ke puskesmas, sedangkan keluhan berak encer disertai lendir hingga lebih dari 10 kali. Sehari sebenarnya sudah dialami sejak 2 hari yang lalu, namun berusaha diobati sendiri dengan obat anti diare yang dibeli di toko obat. Dikeluhkan pula, sang anak sangat rewel, tidak mau makan dan minum, mengeluh sakit perut, dan muntah 2 kali selama sakit. Pemeriksaan fisik diperoleh berat badan 14 kg, suhu tubuh 38,9 derajat Celcius, denyut nadi 98 kali per menit, mata tampak cekung,
perut agak kembung dan nyeri abdomen, colok dubur diperoleh adanya ampas tinja, lendir, dan sedikit darah pada sarung tangan pemeriksa. Next. Untuk kalimat kuncinya, next lagi. Nah, identifikasi pertama, anatomi dan fisiologi dari intestinium. Next. Oke, anatomi dan fisiologi. Kita mengambil kolon yang dimana kolon terdiri dari kolon ascendens, merupakan kelanjutan dari caeceum dari arak kranial, kemudian dari fossa iliaca destra berada di sebelah ventral musculus quadratus lumborum, di ventral polus inferior ren dexter, membelok ke kiri setinggi vertebra lumbalis 2, membentuk plexus colidextra, selanjutnya menjadi kolon transversum. Nah, selanjutnya kolon transversum mulai dari plexus colidextra berjalan melintang ke arah kiri melewati linea media agak miring ke kranial sampai di tepi kanan ren sinister di sebelah caudal lien lalu membelok ke caudal. Nah, selanjutnya ada kolon descendens dimulai dari plexus coli sinistra berjalan ke caudal berada di sebelah ventrolateral polus inferior ren sinister di sisi lateral musculus pessoa mayor di sebelah ventral musculus quadratus lumborum sampai di sebelah ventral crista iliaca dan tiba di fossa iliaca sinistra. Selanjutnya ada kolon sigmoideum. Bangunan ini membentuk huruf S yang terletak di dalam cavum pelvium. Next, Nah, selanjutnya bagaimana patomekanisme berak encer disertai darah dan lendir? Yang pertama itu bakteri menginvasi mukosa usus sehingga menyebabkan toksin mengeluarkan toksin yang menyebabkan sel goblet menjadi aktif. Nah, kemudian pada saat sel goblet menjadi aktif, terjadilah manifestasi lendir pada feses. Nah, selanjutnya lagi karena bakteri menginvasi mukosa usus tadi, akhirnya terjadi ulkus sampai tunika submukosa. Nah, karena terjadinya ulkus sampai tunika submukosa ini, terjadilah manifestasi darah pada feses. Maka dari itu pasien mengalami berak encer, darah, dan lendir. Next. Selanjutnya derajat dehidrasi diare. Yang pertama itu ada derajat berat. Nah, pada derajat berat ini pasien akan mengalami letegrasi atau tidak sadar, kemudian mengalami mata cekung, kemudian tidak bisa minum atau malas minum, kemudian cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat. Nah, selanjutnya ada dehidrasi ringan atau sedang. Pasien akan mengalami gelisah, rewel, atau marah, kemudian mengalami juga mata cekung, haus, minum dengan lahap, kemudian cubitan kulit perut kembalinya lambat. Nah, yang terakhir adalah tanpa dehidrasi tidak cukup tanda-tanda untuk mengklasifikasikan sebagai dehidrasi berat atau ringan atau sedang. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah diagnosis dari skenario. Pertama ada anamnesis. Pada anamnesis ditanyakan kepada pasien berapa lama anak menderita diare, kemudian berapa kali anak buang air besar setiap hari, kemudian apakah diarenya mulai timbul setelah makan, jika iya apakah apa yang pasien makan sebelumnya, kemudian bagaimana selera makan anak Anda, apakah disertai dengan mual muntah, apakah tinjanya cair, berdarah, lendir, bau busuk, atau apakah diarenya berkaitan dengan nyeri perut, kemudian bagaimanakah dengan keadaan lingkungan anak Anda, apakah ada riwayat minum obat anti diare sebelumnya atau tidak. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang itu dilakukan pemeriksaan laboratorium darah lengkap, yang dimana itu untuk menilai eritrosit, trombosit, leukemia, hemoglobin, dan HT dari pasien. Selanjutnya ada elektrolit darah, yang dimana kita untuk menilai apakah ada dehidrasi dari pasien atau tidak. Selanjutnya tes imunologis, dimana yang bertujuan untuk memeriksa darah, kemudian dilihat serum darah apakah ada reaksi antigen antibodi oleh bakteri atau tidak. Selanjutnya urium dan kreatinin untuk menilai adanya gangguan pada ginjal atau tidak.
Selanjutnya ada pemeriksaan tinja dengan medium enrichment untuk memeriksa apakah ada bakteri Shigella atau Salmonella dalam tinja. Nah, pemeriksaan selanjutnya untuk mengetahui pendarahan dilakukan pemeriksaan endoskopi dan kolonoskopi, angiografi, kemudian radioterapi. Next. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu diferensial diagnosis berdasarkan skenario, yaitu pertama disentri Shigella, definisinya yaitu disentri baciller atau Shigellosis merupakan suatu penyakit infeksi akut yang terjadi pada usus yang disebabkan oleh bakteri Shigella. Terus etiologinya yaitu disentri baciller atau Shigellosis disebabkan oleh bakteri Shigella. Bakteri ini termasuk dalam famili Enterobacteriaceae dan merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang atau basil. Selain itu, bakteri bersifat anaerob fakultatif yang berarti dapat hidup tanpa atau dengan adanya oksigen. Terus yang di disentri amoebiasis, yaitu disentri amoeba adalah penyakit infeksi saluran pencernaan akibat tertelannya kista histolitika yang merupakan mikroorganisme anaerob bersel tunggal dan bersifat patogen. Terus etiologinya parasit entamoeba histolitika. Next. Epidemiologinya untuk Shigella adalah di Indonesia dari hasil penelitian yang dilakukan di berbagai rumah sakit dari tahun 1998 sampai dengan 1999 terdapat 3.848 penderita diare berat dan 5% disebabkan oleh bakteri Shigella sp. Dan itu juga disebabkan bahwa laporan 29% kematian anak-anak usia 1 hingga 4 tahun yang disebabkan oleh diare adalah akibat disentri baciller. Untuk gejala klinisnya yaitu nyeri atau kram perut, terlebih pada perut bagian tengah, rasa mulas yang terjadi terus-menerus diikuti dengan rasa yang tidak bisa menahan keinginan untuk buang air besar. Diare yang sebagian besar berupa air, bisa muncul darah atau lendir pada feses, demam tinggi dengan suhu bisa lebih dari 40 derajat Celcius, juga mengalami mual dan muntah. Untuk entamoeba histolitika itu sebesar 32% banyak ditemukan pada umur 40 sampai 49 tahun dan 1,3% pada anak perempuan sedangkan 1,8% pada anak laki-laki. Untuk gejala klinisnya itu infeksi simptomatik yang dimana diare dengan tinggi yang berlendir atau disertai darah, tenesmus anus serta di perasaan tidak enak di perut dan mules. Terus infeksi asimptomatiknya yaitu tidak menimbulkan gejala yang jelas hingga seringkali tidak disadari. Sebanyak 90% infeksi histolitika pada manusia bersifat asimptomatik. Tata laksananya untuk farmakologi adalah antibiotik yaitu ciprofloxacin 2 kali 5 mg per kilogram berat badan per orang selama 3 hari. Terus ada astromycin 1 kali 12 mg per kilogram berat badan per orang pada hari pertama, dilanjutkan 1 kali 6 mg per kilogram berat badan pada hari kedua sampai 4. Terus ada Akson 50 sampai 100 mg kilogram berat badan per hari selama 3 hari. Terus ada metronidazole 35 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari dalam 3 dosis terbagi selama 7 sampai 10 hari. Untuk tata laksana dari dehidrasi berat yaitu cairan parenteral. Untuk umurnya yaitu bayi jika kurang dari 12 bulan pemberiannya 30 ml per kilogram dalam 1 jam. Terus selanjutnya 70 ml per kilogram dalam 5 jam. Terus untuk anak lebih dari 12 bulan pemberiannya 30 ml per kilogram dalam 0,5 sampai 1 jam. Terus selanjutnya 70 ml per kilogram dalam 2,5 sampai 3 jam. Dapat diulangi bila nadi masih lemah, terus diberikan oralit setelah 3 sampai 4 jam untuk bayi dan 1 sampai 2 jam untuk anak. Next. Untuk non-farmakologinya itu ada modifikasi gaya hidup, perbaikan nutrisi, pola hidup sehat, dan minimalisir faktor resiko. Next.
Untuk prognosisnya yaitu pada diare akut umumnya baik, kematian yang banyak terjadi pada anak yang dengan diare disebabkan karena dehidrasi. Akan tetapi dengan penata laksanaan yang tepat dan cepat serta edukasi yang baik kepada orang tua, pasien diare dengan dehidrasi dapat memperoleh prognosis yang baik. Untuk aspek AIK-nya yaitu pada Quran Surah Abasa ayat 24-32 yang artinya maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan pada biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan, dan rumputan. Semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Baik, sekian terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kelompok 11, skenario 3, dengan skenario anak 5 tahun ya, yang BABN-nya encer. Yang diangkat adalah diare dengan berbagai gejala diare. Kemudian selanjutnya saya persilakan ke kelompok 12 untuk memaparkan skenario 4. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi dok, izin mempresentasikan hasil pleno kami dok. Yang pertama itu ada pun identifikasi, tapi caca dari skenario dulu. Adapun skenarionya yaitu seorang laki-laki usia 60 tahun datang ke IGD Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dengan keluhan muntah darah warna hitam, berak darah sejak 2 hari yang lalu. Mual ada, demam ada, dan terkadang disertai nyeri saat buang air besar. Pasien terdapat riwayat stroke, lalu kemudian dokter memutuskan memasang selang nasogastric tube. Bagaimana cara mensucikan diri pasien saat hendak sholat. Adapun kata kuncinya yaitu laki-laki 60 tahun, muntah darah berwarna hitam, berak darah sejak 2 hari yang lalu disertai nyeri, terdapat mual, terdapat demam, dan terdapat riwayat stroke, dan dipasangkan nasogastric tube. Adapun identifikasi masalahnya yaitu yang pertama ada aspek sentral organ terkait yaitu anatomi, histologi, dan fisiologi. Yang kedua ada faktor resiko muntah dan berak darah. Yang ketiga indikasi pemasangan selang nasogastric tube. Yang keempat langkah-langkah diagnosis penyakit. Dan kelima itu differential diagnosis atau fisiologi penyakit, tata laksana dan edukasi, prognosis, dan aspek AIK-nya. Yang pertama itu adapun anatominya itu untuk aspek sentralnya yang tertera pada slide, yaitu kita mengambil organ esofagus, kolon, dan gaster. Next. Adapun aspek sentral organ yang terkait yaitu histologinya. Pada gambar A terlihat potongan melintang keempat, lapisan utama saluran cerna. Mukosa esofagus melipat memanjang dan dengan lumen yang hampir tertutup. Potongan memanjang esofagus menampakkan mukosa terdiri atas epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk, lamina propria, dan otot polos muscularis mukosa. Di bawah mukosa terdapat submukosa berisi kelenjar mukosa esofagus yang mencurahkan isinya melalui saluran di atas permukaan lumen. Potongan melintang menampakkan muskularis pertengahan esofagus yang memperlihatkan kombinasi serat otot rangka besar dan serat otot polos. Di lambung suatu pelebaran otot saluran cerna tempat pencernaan mekanik dan kimia berlangsung. Daerah utama lambung adalah kardia, fundus, korpus, dan pilorus. Dengan lipatan memanjang lambung atau rugae. Muscularis memiliki 3 lapisan. Pada peralihan esofagus lambung, epitel berlapis gepeng yang melapisi esofagus langsung diganti oleh epitel selapis silindris. Juga tampak kelenjar mukosa kardiak esofagus di bawah lamina propria dan mukosa muscularis. Mukosa dinding lambung mengandung invaginasi disebut sumur lambung yang masuk ke kelenjar lambung. Struktur ini dilapisi oleh epitel selapis silindris yang mengandung 5 jenis sel fungsional.
Sediaan histologi dari mukosa lambung menampakkan sumur lambung kelenjar dikelilingi sel lamina propria mukosa muscularis, di bawahnya juga next. Adapun faktor resiko muntah dan berak darah yaitu muntah darah, perubahan diet makanan, enteritis akut, perubahan musim diduga karena penebalan dinding usus, terutama ileum terminal akibat hiperplasi jaringan limfoid submukosa oleh peradangan virus yaitu adenovirus dan reovirus. Adapun faktor risiko berak darah yaitu mengalami perut kembung, mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan, mengalami sembelit atau konstipasi, memiliki riwayat perdarahan saluran pencernaan dalam keluarga. Yang terakhir itu ada usia lanjut. Adapun indikasi dan kontraindikasi pemasangan selang nasogastrik tube yaitu indikasinya pada perdarahan gastrointestinal untuk memantau kehilangan darah yang dapat membantu membedakan sumber perdarahan saluran atas dan bawah. Pada pasien yang diintubasi untuk mengurangi resiko aspirasi paru, mengobati distensi lambung dan memberikan obat dekompresi instruksi usus, pengobatan ileus paralitik, muntah yang tak kunjung sembuh, dan pengobatan obstruksi dan distensi outlet lambung. Pada pasien trauma untuk mengevaluasi hernia transdiafragmatik ketika tabung nasogastrik terlihat di atas diafragma dan ronsen dada. Kontraindikasinya yaitu fraktur wajah, pasien trauma dengan dugaan cerebriform flat atau fraktur midfacial rentan terhadap penempatan tabung nasogastrik intrakranial. Koagulopati parah, tertelan cenderung menyebabkan perforasi gastrointestinal bagian atas seperti alkali dan zat yang sangat mudah menguap. Langkah-langkah diagnosisnya yaitu kita melakukan anamnesis, menanyakan identitas, keluhan utama, menanyakan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, riwayat pribadi atau sosial, riwayat pengobatan, riwayat alergi. Untuk anamnesis tambahannya kita menanyakan apakah terdapat gejala dehidrasi seperti lemas, haus, kencing berkurang. Kita menanyakan apakah terdapat gejala komplikasi seperti sesak napas dan penurunan berat badan. Dan pemeriksaan fisiknya itu kita melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan TTV, status gizi. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu pemeriksaan darah rutin, swab rektum, dan endoskopi. Untuk diferensial diagnosisnya yaitu varises esofagus, definisinya yaitu pelebaran pembuluh darah kolateral pada esofagus sebagai komplikasi hipertensi portal pada pasien sirosis hati. Etiologinya yaitu hipertensi, gejalanya hematemasis, melena, dan pucat. Untuk ulkuspeptikum yaitu definisinya hilangnya sebagian mukosa hingga submukosa gaster dan atau duodenum. Etiologinya yaitu Helicobacter pylori, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, gejalanya yaitu nyeri epigastrium, mual, rasa penuh setelah makan, penurunan berat badan, muntah, hematemesis, dan melena. Untuk gastritis erosif yaitu definisinya gastritis erosif merupakan erosi mukosa gaster yang disebabkan oleh kerusakan pertahanan mukosa yang superficial namun tidak menembus lapisan mukosa muscularis. Etiologinya yaitu terbentuk dari kematian sel atau terlepasnya sel epitel yang melebihi dari regenerasi dari sel epitelnya. Beberapa faktor yang menyebabkan gastritis erosif diantaranya penggunaan obat NSAID, infeksi Helicobacter pylori, alkohol, dan merokok. Gejalanya yaitu anoreksia, nyeri epigastrium, mual, muntah, perdarahan saluran cerna bagian atas. Untuk patofisiologi penyakitnya yaitu infeksi pylori yaitu etiologi terpenting dalam terjadi ulkuspeptikum meliputi infeksi Helicobacter pylori dan konsumsi obat antiinflamasi non-steroid. Infeksi ini ditularkan melalui fekal oral atau oral akan membentuk koloni khususnya
di antrum gaster. Bakteri gram negatif ini melekat pada permukaan epitel dengan bantuan adesin dan akan mengeluarkan berbagai sitotoksin yang dapat merusak epitel mukosa gastroduodenum. Juga menghasilkan enzim urease, lipase, protease, dan fosfolipase. Urease berperan memecah ureagaster menjadi amonia yang toksik, sedangkan fosfolipase akan menekan sekresi mukus, menurunkan pertahanan mukosa, serta merusak lapisan epitel. Oleh karena itu, kerusakan mukosa asam lambung akan berdifusi balik menyebabkan nekrosis atau ulkus peptikum. Owens menghambat enzim siklooksidinase pada asam arakodonat sehingga produksi prostaglandin dan prostacyclin terganggu. Prostaglandin berfungsi memelihara keutuhan mukosa sehingga penghambatan produksi prostaglandin dapat menimbulkan kerusakan mukosa. Next. Untuk tata laksananya yaitu terapi medikamentosanya untuk ulkus peptikum akibat infeksi. Untuk infeksi Helicobacter pylori yaitu triple terapi clarithromycin, PPI 2x1, clarithromycin 2x500 gram, amoxicillin 2x1 gram. Bismuth quadruple PPI 2x1, bismuth subsalicilat 4x300 mg, tetracycline 4x250 mg, metronidazole 3x500 mg. Levofloxacin triple yaitu PPI 2x1, levofloxacin 1x500 mg, amoxicillin 2x1 gram. Bila gagal, lini kedua dapat diberikan lini kedua yaitu PPI 2x1, amoxicillin 2x1 gram, levofloxacin 1x500 mg, rifabutin 1x300 mg. Untuk ulkus peptikum akibat penggunaan ONS diberikan ONS spesifik yaitu COX2 kolesoxib. Terapi supresi asam prostaglandin sintetik, misoprostol 200 gram per hari. Terapi medikamentosa ulkus peptikum bukan akibat infeksi Helicobacter pylori dan ONS yaitu lini pertama diberikan PPI antagonis reseptor H2 antasida 100 sampai 140 mg per liter, sukralfat 2x2 gram atau 4x1 gram. Ulkus peptikum refraktor yaitu PPI dosis ganda dan dirujuk dilakukan pembedahan. Untuk prognosis penyakitnya itu ulkus peptikum sangat baik setelah penyebab yang mendasarinya berhasil diobati. Kekambuhan ulkus dapat dicegah dengan menjaga kebersihan yang baik dan menghindari alkohol, merokok, dan NSAID. Perforasi lambung yang diinduksi NSAID terjadi pada tingkat 0,3% per pasien per tahun. Namun tidak seperti di masa lalu, angka kematian akibat penyakit tukak lambung telah menurun secara signifikan. Untuk aspek AIK-nya yaitu tata cara bersuci, wajib bagi orang yang sakit untuk mandi sebagai bentuk membersihkan diri dari hadas besar lalu berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Jika tidak mampu mengambil air wudu karena suatu halangan atau khawatir sakitnya akan bertambah parah, maka diperbolehkan tayamum. Apabila orang yang sakit tidak mampu melakukan tayamum dan wudu, dapat dibantu ditayamumkan oleh orang lain. Seseorang yang melakukan dan mengusap pada orang yang sakit. Begitu pula dengan cara mewudukannya. Yang keempat, pastikan orang yang sakit menggunakan pakaian yang bersih ketika akan menunaikan sholat, tidak terkena najis atau kotoran yang bisa membatalkan. Jika tidak memungkinkan, maka bisa sholat seadanya. Terima kasih, Tabe Dok. Saya kembalikan, Dok. Ya, terima kasih, Dek, untuk kelompok 4. Dan terima kasih kepada semua presenter yang telah menyampaikan skenarionya dan hasil diskusinya terkait dengan skenario
dengan modul BAB berdarah. Tabe, dokter, dokter Ima, dokter Saldi, dokter Mila, dokter Pratiwi, apakah ada feedback dari mahasiswa kita yang sudah mempresentasikan? Atau sebelumnya adik-adik ada yang mau saling menanyakan skenario-nya masing-masing sebelum diberikan feedback sama dosennya masing-masing? Jika tidak ada yang mau bertanya, Kenapa tenang kamarnya Nana semua? Ada apa dengan kalian? Saya mau bertanya, itu yang baca terakhir, minta maaf saya baru ikut yang terakhir. Memang dihukum sama teman-temannya kah? Siapa yang terakhir baca? kelompok Dihukum untuk 12. membacakan dari pertama sampai akhir, ya semua yang baca. Ada dok, saya minta untuk satu presentasi saja dok, untuk satu presenter, satu skenario. Begitu. Iya, supaya lebih efektif Pak diskusi. Begitu di. Iya. Begitu. Satu kali salah tidak apa-apa. Tapi kalau hampir salah semua, kayaknya bisa belajar untuk jadi baca dulu cara membacanya itu kayak Helicobacter pylori, ya. Meskipun membaca cepat, lebih bagus pelan, tapi jelas. So kadang-kadang kan kita bingung apa sih Helicobacter pylori. Ya cari tahu itu apa. Ya, jadi pelan-pelan saja bacanya ya. Apa yang tadi yang salah-salah ucap itu ya, yang dasar-dasar begitu pelan-pelan saja ya. Mengenai yang lainnya mungkin kasusnya ada yang harus bertanya. Mungkin coba kelompok kelompok lain kasusnya kan berbeda. Harus ada yang bertanya satu kelompok ya. Kalau tidak kita bikinkan pertanyaan. Coba kelompok 2 bertanya ke kelompok 4. Kenapa dek? Saya izin bertanya dok Tabe. Ya, silakan tanya sama kelompok berapa? Untuk kelompok 11 dok Tabe. Untuk kelompok 11. Oke, silakan. Kan Tabe, pertanyaan saya kan tadi sudah ada dijelaskan mengenai dehidrasi. Pertanyaan saya dari ketiga derajat dehidrasi, dari ketiga derajat dehidrasi, diare yang dipaparkan tadi, dehidrasi derajat apa yang diambil oleh kelompok 11? Dan alasannya kenapa ambil derajat itu Tabe? Bisa dijelaskan? Mana kelompok 11? Mau jawab tidak? Iya dok. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Dai telah bertanya. Jadi kenapa kelompok kami itu mengambil dehidrasi berat? Jadi dari skenario itu kita lihat dulu dehidrasi berat itu ciri-cirinya bagaimana. Dia itu mempunyai mata cekung, tidak bisa minum atau malas minum kemudian bikin kulit perut kembalinya sangat lambat. Nah, sedangkan pada skenario itu didapatkan anak-anaknya dia sangat rewel, kemudian tidak mau makan dan minum. Kemudian mata tanpa cekung. Di situ kita bisa ambil kalau pasien itu dehidrasi berat, sedangkan pada rengan kan dia haus cuman dia minumnya dengan lahap, sedangkan dehidrasi berat dia tidak bisa minum atau malas minum. Tapi Dai mungkin bisa dari saya. Baik, terima kasih jawaban dari teman-teman kelompok 11 mengenai derajat dehidrasinya. Dehidrasi apa yang dipakai? Tapi dok, dehidrasi berat dok. Skornya dari mana? Pakai skor dehidrasi apa? Gimana ambil skornya itu? Referensinya? Gastroenterologi anak dok. Bagaimana caranya harusnya memecahkan itu dehidrasinya? Apa-apa urutan-urutannya? Apa yang dilihat pertama? Mana slide-nya? Ada dikasih masuk dalam slide nggak? Ada slide-nya? Tapi dok.
Ada nih? Tapi sekretaris mungkin bisa slide share dulu. Tapi dok, ini dok untuk derajat dehidrasi. Ini dok. Ada skor dehidrasi itu yang harusnya kalian gunakan deh. Ada nilainya. Tapi ya sudahlah, kalau ini yang kalian dapat. Tapi yang ada yang skor dehidrasi itu yang ringan, sedang, berat. Ada yang harusnya kalian kasih masuk ya. Coba cari dulu. Di, apa lagi saya bilang, ada pertanyaan selanjutnya? Tapi dok, Apalagi yang mungkin saya bertanya? bisa bertanya dok juga di kelas lain. Ya, boleh. Silakan. Mau bertanya di kelompok 10 dok, kenapa ibu hamil menjadi faktor risiko terkenanya hemoroid? Ya, silakan sampai 10 jawab. Mana kelompok 10? Kelompok 10. Mana kode? Kelompok 10 menyahut kalau dipanggil. Tidak ada kah? Dokter Nita, hapus saja itu semua kelompok 10 kalau tidak ada yang menyahut. Anggap tidak hadir semua. Kalau dibilang kelompok ini tidak hadir, langsung kita anggap tidak hadir satu kelompok ya. Tapi dok, hadir dok. Mana ini? Saya buka dulu Google. Ya, bagaimana yang tadi temannya yang kelompok 10? Baik, untuk pertanyaan dari tadi Batara mengenai kenapa hamil menjadi faktor risiko terkena hemoroid. Jadi selama hamil, rahim itu akan terus membesar mengikuti pertumbuhan janin. Jadi bertambahnya ukuran rahim ini akan menciptakan tekanan pada pembuluh darah yang ada di sekitar anus. Jadi akibatnya aliran darah di sekitar rahim ini dan panggul akan terganggu, sehingga pembengkakan pun terjadi. Keadaan mengejan ini terlalu keras dilakukan pada ibu hamil juga dapat menekan pembuluh darah di sekitar dubur. Jadi selain itu faktor lain yang juga adalah menjadi penyebabnya adalah perubahan hormon berdiri terlalu lama dan meningkatnya jumlah darah yang membuat pembuluh darah melebar. Tapi kelompok tadi 11 Batara. Baik, syukron Bagaimana kelompok 11 menerima pertanyaannya? Tabe. Iya dok, terima dok. Oke. Kalau kau tidak terima ya, kau jawab ulang itu. Oke, bagus ya. Bertanya sesuatu, memang kalau kita mau tahu. Toh, sama seperti ini, kenapa orang hamil. Berarti enggak, faktor-faktor semua yang teman sebutkan tadi, itu yang menyebabkan terjadi hemoroid. Tapi, tidak semua orang yang hamil pasti hemoroid, ya. Makanya salah satu faktor resiko saja. Ya, itu ya yang saya harus ingat ya. Semua orang yang hamil itu akan mengalami resiko hemoroid, tapi menjadi salah satu faktor resiko. Jadi, oke, pertanyaan selanjutnya. Dok, izin bertanya dok. Ya, silakan. Tapi dokter, teman-teman, izin bertanya kepada kelompok 9. Tadi itu pada presentasinya disebutkan ada poin terapi obat yang tidak efektif. Nah, itu terapi obat yang tidak efektif itu dipertimbangkan ketika apa saja? Sebenarnya dokter dan teman-teman. Putus-putus kalau saya, apa, Deben?
Atau cuma jaringanku yang jelek? Tapi boleh diulang pertanyaannya. Oh iya, tapi saya ingin bertanya ke kelompok 9 terkait presentasinya tadi ada disebutkan poin terapi obat yang tidak efektif. Nah, terapi obat yang tidak efektif ini dipertimbangkan ketika apa saja? Udah, Nek. Jaringanku yang jelek atau memang nggak jelas? Tapi iya dok, agak putus-putus suaranya Abdullah Syifa dok. Boleh Belum mungkin eliminasi. tulis di kolom chat pertanyaannya kalau kurang jelas atau bagaimana dok? Waktunya masih ada? Masih bisa? Maksudnya masih ada diskusi lagi? Iya, bisa Coba dok. dicek. Diskusi selanjutnya jam 11 untuk feedback dok di Tabe. Selanjutnya ya, boleh. Silakan deh. Diketik deh, kalau nggak sempat mengetik, boleh yang lain bertanya lagi. Tapi dok, Ya kenapa dek? tapi dok izin menjawab dok. Ya silakan jawab. Tadi pertanyaannya pada masalah terkait obat pada poin terapi obat yang tidak efektif dipertimbangkan ketika apa obat yang paling tidak efektif itu digunakan sementara obat yang paling efektif tersedia. Terus obat yang digunakan untuk kondisi medis yang refraktor terhadap produk obat. Terus produk obat yang digunakan bukanlah produk yang efektif untuk kondisi medis yang sedang dirawat. Bagaimana? Kenapa kayak jawaban wartawan? Coba. Coba pertanyaannya kau ulang, Nurlina. Dok, pertanyaannya itu terkait poin terapi obat yang tidak efektif yang tadi disebutkan dipertimbangkan ketika apa saja. Nah, terus jawabanmu? Yang pertama tuh obat yang tidak efektif dipertimbangkan apa saja. Nah, terus jawabanmu? Yang pertama tuh obat yang paling tidak efektif digunakan sementara obat yang paling efektif tersedia. Terus ada juga obat yang digunakan untuk kondisi medis yang refraktor terhadap produk obat. Terus ada juga produk obat yang digunakan bukanlah produk yang efektif untuk kondisi medis yang sedang dirawat. Coba yang bertanya, siapa yang bertanya tadi? Halo, siapa yang bertanya? Abdullah. Kau terima jawabannya? Kau terima jawabannya temanmu? Abdullah bagaimana? Iya dok. Iya, kau terima. Coba kau ulang apa tadi jawabannya itu temanmu. Coba saya mau dengar, kau ulang. Bagaimana Abdullah? Jawabannya tadi temanmu?
yang kau tangkap? Kami Dok, dari yang saya tangkap tadi itu misal kalau misalnya dia kalau kalau yang obat yang tidak efektif itu misal kalau obat yang efektifnya itu tidak tersedia, baru kita kayak pakai obat yang tidak efektif itu Dok. Dan juga eh, misal Terus? produk yang digunakan itu juga bukan kayak produk yang efektif untuk kondisinya itu yang sedang dirawat Dok. Baru kita pakai obat yang tidak efektif tadi Dok. Terus? Eh, itu tadi Dok, itu tadi yang saya tangkap tadi dari penjelasannya. Banyak tadi. Ada 3 tadi dia sebut. Coba temanmu yang satu tadi lagi jawab lagi. Karena saya sendiri tidak merasa apa yang tadi caramu menjelaskan kurang bisa saya tangkap dengan baik ya. Mungkin saya agak-agak lemot atau apa ini pagi, tapi kurang bisa Kak mengerti apa bahasamu tadi. Makanya saya mau minta yang bertanya apakah mengerti apa yang disampaikan sama temannya ini. Coba kau jelaskan lagi ya, mengenai pertanyaannya dan jawabanmu. Pakai bahasa mudah dipahami deh, maksudnya tersandi begitu ya. Jangan sampai nanti kamu jadi dokter atau apa jadi dokter baru ada pasien bertanya, jadinya pusing juga kita mendengarnya, pemahamannya. Apa kalimat sudah benar, cuman kata-katanya deh bikin bingung. Obat apa kah ini? Tapi Dok, mohon izin jawab Dok. Coba kau sebut lagi ulang dulu pertanyaannya, baru coba ya diulang ya jawabannya. Yuk. Tapi Dok, Dok, untuk pertanyaan tadi Abdullah Syifa Dok, terkait poin yang terapi obat yang tidak efektif tadi disebutkan ini pertimbangannya ketika apa saja. Tapi Dok, yang pertama itu Dok, obat yang paling tidak efektif digunakan sementara obat yang paling efektif tersedia. Gimana maksudnya ini Dok? Dia menggunakan obat yang sebenarnya ada yang lebih efektif dari obat yang dia konsumsi Dok. Yang kedua itu Dok, obat yang digunakan untuk kondisi medis yang refraktor terhadap produk obat. Yang ketiga itu ada produk obat yang digunakan bukanlah produk yang efektif untuk kondisi medis yang sedang dirawat Dok. Tapi Dok, dari ketiga poin ini Dok menerangkan bahwa terapi obat yang dikonsumsi menurut skenario tadi Dok kurang efektif Dok, sedangkan ada obat yang lebih efektif Dok. Tapi Dok. Obat apa deh? Ini maafkan, saya agak terlambat masuk karena mengajar. Obat apakah ini dibahas? Tapi Dok di skenario Dok, di skenario 1 tadi Dok dijelaskan bahwa Coba kau buka slide-mu yang menunjukkan obat tidak, yang tadi menjelaskan obat tidak efektif dan obat efektifnya bagaimana kau anukan. Coba dikasih lihat dulu slide-nya. Tapi Dok, Dok, di skenario hanya disampaikan bahwa pasien mengkonsumsi obat anti diare tanpa ada hasil Dok. Obat diare. Tapi iya Dok. Jadi harusnya apa-apa saja yang membuat obat itu tidak efektif. Apa kira-kira? Yo, apa? Lihat dulu. Satu. Apa? Jawabannya itu minimal. Kenapa obat tidak efektif? Apakah tidak sesuai? Mungkin tidak sesuai dengan patogmekanismenya. Mekanismenya kenapa ya obatnya apa? Pasti tidak sama tuh, tidak relevan. Atau mungkin dosisnya, kayak gitu-gitu deh. Itu begitu cara membuat apa dasarnya sehingga kita bilangnya tidak efektif. Ya, dikaitkan dengan skenario-nya yang di atas, kira-kira apa? Jadi apa diagnosisnya ini anak? Anak kah? Kasus anak?
atau apa diare pada apa deh? Tapi Oh, dok, diare pada. bukan kasus anak dok, Ya. usia 45 tahun dok. 45 Jadi apa kira-kira dia masuk dengan apa? Itu kaitkan dengan skenario begitu ya. Ya bukan jawab secara umum. Kira-kira apa yang menyebabkan sesuai? Apa kira-kira? Tapi dok, mohon izin dok, mohon koreksinya dok sebelumnya. Di skenario itu dikatakan dok, dia perempuan berusia 45 tahun dengan keluhan utama berak encer yang disertai darah dan lendir. Lalu dia sakit perut, hilang timbul, dan penurunan berat badan. Dia mengkonsumsi obat anti diare dok, tetapi tidak memberikan hasil. Jadi menurut kami dok, kenapa tidak efektif gagal obat anti diarenya? Karena dia mengobati simptomatisnya, gejalanya dok tidak sesuai dengan yang dia rasakan dok. Misal seperti yang bisa diberikan seperti loperamid dok untuk gejala ringannya dok, mengurangi pergerakan usus dan urgensi rektumnya dok. Sabe dok. Penderita di kelompok tadi, tidak ada teman yang lain? Sabe dok, ada yang lain dok. bantu ya? Iya suruh bantu. Apa kira-kira tambahannya? Apa kira-kira? Yang lain mana? Teman kelompok tadi. Berapa orang ke satu kelompok? Nurul berapa orang satu kelompok dek? Sabe dok, ada 10 orang dok. Ya, mana 9-nya? Sebutkan nama teman tak dek? Gampangnya pertanyaannya, sebutkan nama teman. Enggak, maksudku tidak ada yang bicara yang lain, satu Ciko dong. Tidak ada tadi bantu ini dok, TV dok. Tim. Ya dok, dok, TV dok. Ya ke salam ya. Assalamualaikum dok. Ya, dok, saya ini tambahkan sedikit dari adik-adik. Tadi sebenarnya dok, karena saya sempat ikutin mereka diskusi dari awal dok. Jadi sebenarnya dok, tadi waktu diskusi mereka sudah jelaskan dok, apa kira-kira diagnosanya. Cuman mungkin tadi Dek Nurul mungkin agak bingung sedikit. Jadi Dek Nurul dijelaskan saja kembali Dek. Kan tadi kalau dari skenario itu diare gejalanya. Nah ini simptomatik, dia simptomnya diare. Jadi kira-kira tadi berdasarkan skenario karena adik-adik tadi sudah menjelaskan termasuk diagnosanya, coba jelaskan kembali dek, ini kalian arahkan kemana? Itu sebenarnya tadi maksudnya. Mungkin Dik, Dokter Ima Dik, karena tadi itu memang kalau saya tahu kenapa obat tidak efektif ya? Ya betul dok. Jadi tadi mereka sudah sempat membahas. Jadi berdasarkan skenario gejala pasiennya ini dia datang dengan keluhan diare. Oleh karena itu pasien dari skenario mereka mengobati sendiri, pasiennya obati sendiri diarenya tapi tidak sembuh. Nah jadi Dek Nurul mungkin sama teman-teman tadi coba dijelaskan lagi kembali kalau kalian pahami ini sebenarnya tinggal sama seperti yang tadi sudah sempat kalian jelaskan. Jadi memang itu kalau kita bahas PBL Dok Di mungkin sebenarnya tidak harus selalu membaca lurus saja, tapi kalian harus tahu juga dengan yang kalian jelaskan. Tadi sudah kalian sempat jelaskan, Dek, bagaimana tadi itu Nurul presenternya. Berdasarkan skenario, kalian arahkan ini, skenario-nya kalian kemana, Dek? Tapi ya dok, makasih banyak sebelumnya dok. Untuk skenario-nya tadi dok, memang dia gejalanya diare dok, tetapi kami mengarahkan pasien ini ke penyakit IBD dok. Nah, irritable bowel disease dok. Nah, kalau penyakit IBD itu seperti apa? Makanya tadi pertanyaannya temannya kalian toh yang saya tangkap sih, teman tak bertanya kenapa dengan pemberian obat diare tidak efektif. Nah, itu kalian jelaskan kenapa tidak efektif pemberiannya obat diarenya.
Karena pasiennya kan bukan hanya diare biasa, berarti toh berdasarkan skenario. Tapi ya dok, berdasarkan skenario dok, pasiennya ini dia ada berak encer dok yang disertai darah dan lendir, sehingga obat yang dikonsumsi berupa anti diare dia tidak berhasil dok, karena tidak sesuai dengan simptomatiknya, gejalanya dok. Sedangkan kelompok kami itu mengarahkan ke IBD dok, irritable bowel disease, di mana kami pada tata laksana kami memberikan beberapa terapi simptomatis dok, seperti loperamid, kolesteramin, dan terapi antikolinergik dikoklamid dok. Cara mendiagnosisnya tadi itu yang diare mana tadi slide-nya dek? Kita mesti tampilkan dulu toh. Tapi ya dok. Tapi Airunisa mungkin bisa bantu share screen. Mungkin bisa ke bagian Dede Nisa. Tapi dok, dari skenario dok, kami mengarah ke 3 penyakit dok, ada disentri basiler, IBD, dan karsinoma kolorektal dok. Sedangkan sesuai dari gejala skenario dok, kami lebih mengarah ke IBD-nya dok. Oke, IBD itu berarti sudah ya makanya tadi kan operamin juga obat bagian dari obat diare toh, jadi tadi pertanyaannya teman tak. Kenapa sudah nih tidak efektif pemberiannya karena tidak mengobati gejalanya? Itu tadi pertanyaannya teman tak. Dek, tadi yang bertanya bagaimana dek? Sudah bisa ditangkap jawabannya temannya? Mungkin ada feedback dok dari dokter ya, Ima, dokter Saldi, dokter Mila, dokter Tiwi terkait dengan keempat skenario. Apakah ada yang perlu diluruskan dari presentasi dari adik-adik kita terkait dengan skenario dengan modul dengan BAB berdarah ini dok, dengan 4 skenario yang telah dijelaskan tadi. Tapi dok. Tadi ada yang bahas IBD ya? Iya, ada IBD dok. Oh ya, IBD itu kan kompetensinya kalian itu kalau tidak salah 1 ya. Jadi Crohn's disease sama colitis ulceratif itu 1 kompetensinya. Jadi hanya mendiagnosis saja. Kalaupun kalian membahas sampai terapi ya itu nice to know aja, nggak apa-apa boleh. Terus penyebutan obat-obat saya setuju dengan istilah-istilah yang kalian sebutkan itu masih ada yang kurang tepat. Jadi dibiasakan. Tadi Dokter Ima juga sudah kasih masukan ya, lebih sering atau dasar-dasar itu disebut lebih terbiasa supaya kalian nanti kalau berada di lapangan atau sudah ketemu dengan suasana yang benar-benar akademiknya, atmosfernya terbawa, kalian bisa percaya diri untuk menyebutkan hal-hal seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saya lihat beberapa referensi masih ada yang menurut saya sedikit belum tepat ya, masih ada sedikit keliru. Kalau kalian mau mengambil Capita Selecta boleh, tetapi Capita Selecta itu sangat umum dan ringkasan atau penjelasannya itu sangat ringkas. Mengapa kalian tidak mengambil referensi seperti buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam? Itu sangat detail dibahas. Jadi tolong untuk mengurangi referensi-referensi yang hanya meringkas, kalian ambil
nanti kalian juga nggak tahu. Kalau saya tanya pasti juga bingung. Ditanya apa singkatannya juga tidak tahu. Jadi lebih baik baca benar-benar buku yang utama, yang benar-benar disarankan oleh dosen-dosennya ya, untuk kalian baca sebagai buku yang sering dipakai ketika kita melakukan diskusi, terutama di bidang ilmu penyakit dalam, baik itu referensi e-book maupun bahasa Indonesia ya. Nah, selanjutnya tadi mengenai skor dehidrasi, tadi Dokter Ima ada istilah yang Dokter Ima sudah tanyakan. Itu hal-hal dasar. Apa-apa saja ada skor dehidrasi dan ada skor klinis untuk bagaimana kita menilai derajat dehidrasi seseorang ya. Nah, di buku ilmu penyakit dalam itu, terutama di bab diare akut itu dibahas sangat detail. Jadi jangan mengambil referensi yang kalian sendiri bingung mau baca dan mau menyimpulkannya seperti apa. Nah, kalian boleh buka di halaman 1906. Itu di buku ilmu penyakit dalam disebutkan bagaimana kalian bisa secara klinis untuk dehidrasi. Kenapa? Terutama untuk diare ya. Jadi tolong itu dijadikan kebiasaan untuk membaca dulu. Kalau di tahap akademisi seperti kalian, membaca dulu, teori dulu yang harus diperkuat. Karena kalau teori bagus, dasarnya bagus, nah diskusinya dengan orang-orang di lapangan nanti bisa lebih percaya diri. Ya, dari saya cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Mila. Tabe, Dokter Ima mungkin ada feedback dok untuk adik-adik atau Dokter Tiwi dok, Tabe, Dokter. Iya, Dok, saya setuju sama Dokter Mila. Jadi sebenarnya deh untuk referensi di buku penyakit dalam itu sendiri lengkap sekali. Nah, khusus untuk tadi pertanyaan tentang IBD itu karena kalian kompetensi 1, jadi kalian mungkin sebatas mengetahui apa itu IBD dan mendiagnostik IBD. Jadi kalau IBD itu deh biasanya dia sifatnya kronik ya. Terjadinya secara kronik, kemudian disertai misalnya dengan keluhan diare yang berulang, baik diarenya hanya lendir saja atau diare darah. Kemudian satu pertanyaan dasar yang ditanyakan Dokter Ima, dan itu saya setuju sekali dengan Dokter Mila. Jadi mungkin kalau di skenario kelompok 11 itu tadi membahas tentang diare pada anak. Nah, kalau dari kami penyakit dalam, referensi dari buku ilmu penyakit dalam itu sudah sangat lengkap sekali, sudah sangat menunjang sekali. Di penyakit dalam itu kita pakai skor untuk menentukan derajat penilaian dehidrasi. Nah, jadi di mana ada beberapa skor untuk secara klinis. Jadi kalau klinis itu biasanya kita bagi 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu dehidrasi yang ringan, itu berdasarkan kekurangan cairan itu sampai kurang lebih 2-5% dari berat badan. Kemudian dehidrasi yang sedang itu biasanya tubuh kita kehilangan 5-8% cairan dari berat badan. Dan kemudian ada juga dehidrasi berat yang kita kehilangan cairan cukup besar dari tubuh itu sekitar 8-10%. Nah, ada juga kita tentukan kondisi dehidrasi itu berdasarkan scoring ya, berdasarkan scoring yang kita nilai dengan penilaian klinis dari dehidrasi itu sendiri. Jadi ada termasuk dengan tanda-tanda dehidrasi, misalnya ada rasa haus, ada tanda shock di mana tensinya menurun. Kemudian kita lihat lagi kesadarannya pasien, apakah pasien ada tanda-tanda apati atau somnolen ya. Kemudian frekuensi nafasnya lebih cepat. Pokoknya kita cari tanda-tanda shock. Kemudian seperti yang sudah kalian bilang ada juga tanda-tanda penurunan dari turgor kulit. Saya rasa Tabe dok, mungkin dari tambahan saya sekedar itu saja dok. Mungkin nanti ke depannya adik-adik kalau kita laksanakan pleno PBL seperti ini, sebaiknya referensinya itu kalau kami dari penyakit dalam itu yang gampang-gampang kalian dapat pasti e-book penyakit dalam, itu bisa dijadikan salah satu referensi. Gitu dok. Baik, terima kasih Dokter Tiwi. Tabe, Dokter Saldi mungkin ada yang mau disampaikan dok untuk adik-adik? Ada feedback terkait dengan presentasinya mereka?
dengan beberapa penyakit yang sudah dipaparkan. Iya, tadi memperhatikan juga dok setiap setiap tutorial mungkin kita selalu ingatkan referensinya sebisa mungkin baca buku dulu sebelum baca web-web yang mungkin agak susah kita pertanggungjawabkan dek, supaya kita bisa lebih tahu dan lebih terbiasa untuk membaca, melihat referensi dengan baik. Tadi diingatkan sama Dokter Mila, Dokter Tiwi, Dokter Ima untuk belajar dengan penyebutannya. Perhatikan juga SKDI-nya supaya kita bisa tahu sejauh mana penyakit yang mau kita pelajari, sejauh mana yang harus kita tahu sebagai mahasiswa dan calon dokter umum. Kemudian referensinya diperbanyak, minimal kalau kita bahas pelajaran ini, kita selesai bahas di buku interna misalnya, atau sumbernya yang anak yang memang direkomendasikan sama dosennya. Kemudian mungkin ada tambahan lagi dok, tapi Dokter Saldi masih ada dok? Ya, ada saya mau tambah. Ya, dok. Ya dok, silakan dok. Tapi tunggulah sebentar, 3 menit. Siap. Sebelum Dokter Saldi, boleh saya dulu? Ya, silakan dok. Silakan Dokter Ima, kita nih. Sorry, mau kasih. Iya dok. Jadi ini kan tadi tuh ada 4 skenario deh. Ada melena, hematokesia, diare, sama yang hematemesis integrasi dari AIKA. Jadi khusus untuk melena, kan tadi yang pertama sampaikan teman tadi, dia bilang CDD dengan IBD. Toh? Waktu memang yakin dengan IBD, jadi pembahasannya di bawah itu harusnya kalian detailkan tentang IBD secara umum. Ya, terus kalau IBD itu apa-apa saja yang ada di dalamnya toh? Nah, bagaimana penegakan diagnosisnya? Ada nggak dikasih masuk deh? Siapa? Kalau Nurul dan teman-temannya ada kita kasih masuk deh. Capek. Tidak ada jangkrik deh. Cuma ada jangkrik bunyi dari tadi. Ada? Kalian kasih masuk atau tidak? Bisa dong ada feedback, kalian juga komunikasi bagaimana toh supaya kita tahu bilang kalian masih ada. Halo Bumi, dengan saya di Bumi juga, kalian di mana semua? Mana Nurul? Kelompok 10 9 ya, jawab deh, kan ada 9 orang ya, supaya ada kita mau tahu kalian paham atau tidak. Nggak harus terus ke saya yang jawab, itu kenapa ini Mai bilang tim ini kalian sudah senior Mi, bukan anak kecil yang baru masuk. Kalian sudah semester 5 atau 5 di? Ya, semester 5 atau karena semester anak 2021 semester 3, berarti kalian semester 5. Sudah berkali-kali ini kita bikin deh. Itu yang dibilang kerja tim. Sebenarnya sini kalau kita bikin seperti ini pleno, kita mau lihat bagaimana kerja timnya kalian. Kalian kompak atau tidak. Satu tidak bicara, ada lagi yang masuk, dok tadi begini. Jadi itu tidak terputus. Itu harusnya tidak terputus komunikasi. Supaya kita bisa paham kalian di mana masalahnya, apa yang jadi kendalanya kalian, ya. Supaya ada komunikasi. Kalau cuma satu orang saja yang berbicara terus, otomatis kalaupun dia salah atau benar, yang lainnya tidak ketahuan seperti apa, paham atau tidak. Nah, yang kedua itu yang lain kenapa diam? Apa masalahmu, Dek? Kalau memang tidak mau masuk di kelompok 9, biasanya tapi dong mau pindah di kelompok 11. Saya tidak suka sama Nurul misalnya. Tapi kalau memang kalian punya suara, bagus di jaringan, tolong bicara. Karena ini dibuat ini untuk kalian, bukan untuk saya dan yang lainnya. Ini untuk kalian, diharapkan kita ada komunikasi, diajarkan kalian untuk kompak, bagaimana satu kelompok itu semuanya paham. Tujuannya, waktu nanti kalian ujian, setidaknya ada berapa materi, contoh ini 4, gitu, ada beberapa diagnosis banding, untuk kalian sudah belajar. Ya, untuk ujian sudah ada terbuka sedikitnya. Oh, jadi kalau ada begini. Karena soalnya kan itu saja. Kok cuma 1-2 orang yang tahu, yang lain kan bingung. Ya, nah, oke.
Sekarang kelompok 9 bagaimana Nurul dan teman-temannya? Tapi dok, Ada enggak tentang diagnosis banding yang kalian masukkan di dalam IBD tadi? Berarti Iya, kalian bahas iya, di bawah dok. tentang IBD atau tidak? Kalian bahas selanjutnya IBD atau tidak? Atau kalian Tapi bahas dok, satu-satu? dibahas satu-satu dok, di diagnosis bandingnya dok. Kalian bahas satu-satu. Tapi Tapi dok, teorinya IBD IBD. dok. Iya dok. Berarti kalau kalian perkuat di IBD apa itu? Meskipun karena kalian sudah jelas dari skenario, ya. Nah, kalau lihat Tapi lagi dok, apakah ada krondisis kah? Nah, lihat lagi lokasinya. Kalau berdasarkan lokasi, krondisis tidak. Toh, memang dibawa di tengah ke atas, ada rasa tidak nyaman, cocok itu berbeda sama darah. Nah, apa diagnosis penegakan diagnosisnya? Itu kenapa waktu kita bikin begini, saya curiga ini, langsung bahas itu satu-satu. Tetap DD-nya ada dibahas, tapi tidak banyak. Karena kalau mau dibahas semua, habis waktu. Apa yang pasti-pasti? Toh, dari keluhannya, kalau bilang IBD, ya IBD. Nah, kemudian skenario kedua, dia masuk dengan melena, hematokesia, toh? Nah, dia dijelasin kalau yang bilang kelompok berapa yang baca ini tadi? Sampai 10 dok, yang kelompok skenario 2 dok 10. Kelompok Oh 10. Kok yang jawab? Jangan dokter Nisa. Kok yang jawab deh? Tapi dok, ada juga tuh kelompok lain, misalnya kalau yang kelompok skenario itu kan masing-masing satu skenario ada 3 kelompok yang bahas dok. Ya, tapi kan maju baru dia toh? Iya dok ya. Bicara deh ya. Jadi kalian belajar di sini berkomunikasi. Itu sebenarnya tujuan dibuka kelompok supaya tidak ada lagi bikin alasan. Kalau depannya dosen, saya langsung tidak bisa berkata-kata. Boleh dilihat tapi tidak, boleh mendengar tapi tidak boleh dilihat. Ada yang begitu tuh temannya kalian. Dia enggak, kalau depannya dosen tidak bisa berkata-kata, langsung diam. Di sini dilatih. Kalian harus atasi itu rasa tidak nyaman, rasa bagaimana interaksi dengan orang lain, karena kita akan interaksi nanti kalau kalian jadi dokter akan berhadapan dengan semua orang yang mungkin kalian tidak kenal. Kalau di sini kita masih saling kenal. Nanti kalau di rumah sakit semua tidak dikenal. Ya, jadi harus bicara deh. Jadi jangan kita kalau dosen bicara, kalian diam. Nah, contoh tadi bilang, kenapa saya mengarah ke hematokesia, curiga hemoroid, ya apa alasannya? Nah, itu yang kalian lihat, makanya ada pertanyaan. Dominannya kalian pikir hemoroid karena ada riwayat penggunaan pencahar. Ya benar, tapi tetap harus bikin diagnosis banding. Karena ini skenario baru anamnesis toh. Belum ada pempis, tidak ada penunjang. Itu kenapa waktu kita baca skenario, kalian ada laporkan suatu anamnesis, di kepala itu langsung muncul diagnosis banding. Kita ada di blog gastro, berpikir ke arah gastro. Ya, apa sih kira-kira yang membuat ini orang hematokesia, yang membuat dia hematemesis melena. Nah, kalau saya itu mungkin deh, coba tolong belajar untuk berkomunikasi, hargai orang lain. Kalau kalian mau juga dihargai, kasih apa namanya? Ada namanya kita saling komunikasi namanya. Jadi kita tanya, kalian jawab. Jangan diam. Jadi kalau gitu kita bingung. Lama-lama nanti kita bikin aturan yang ada sesuara kita kasih nilai, meskipun ada nilai kita kasih 0. Mau tidak begitu? Tidak mau toh? Kalian saya protes toh? Tidak ada komunikasinya dokter suka ini ya. Kenapa tidak pernah koleksi dirinya kalian juga? Nah, jadi kalau dikasih tahu begitu harus tanggap. Cepat kalian menjawab kalau ditanya. Tidak harus kalian menjawab, saya tunjukkan bahwa masih ada kalian di jaringan ini. Ya, masih ada kalian di Zoom. Jangan diam kayak orang bisu saya semua. Apalagi yang ada pejabat-pejabat, mungkin orang TBM di sini kah, ada pejabat-pejabat apa namanya? Di BMK, kan memalukan. Kalian tidak menghargai orang lain namanya itu. Ya? Oke? Ya, selanjutnya kalau tersanding ngomong, kalian jawab ya. Oke, makasih Dokter Nisa, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dok. Terima kasih banyak Dokter Mualimah. Jadi memang ya itu yang kita mau ingatkan sebenarnya, tadi juga saya mau sampaikan. PBL itu adalah problem based learning yang ini merupakan kalian ini dalam suatu tim, satu kelompok. Bukan berarti satu orang misalnya tugasnya mencari mengenai patofisiologi berak darah. Yang lain tidak tahu apa itu patofisiologi berak darah. Bisa saja nanti kita balik ya. Kalau kalian mau presentasi, kita akan acak.
Maksudnya bisa saja kalian sudah belajar mengenai kau nanti yang bahas tata laksana, tapi nanti kita bagi, kamu yang patofisiologi, yang ini bagian ininya, yang ini bagian ininya. Jadi saya bisa suruh rubah, jangan dia yang baca. Nanti saya kasih begitu. Kenapa? Supaya kalian mempelajari semuanya, bukan hanya mengetahui kau cuma patofisiologi, kau tata laksana, kau diagnosa banding. Jadi nanti pada saat pertanyaan mengenai ini tidak ada satu kesatuan ilmu yang kita harapkan kalian mengerti di dalam skenario ini. Itu yang kita harapkan. Jadi semuanya orang harus mengetahui. Jadi sama seperti kalau ada pertanyaan dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Ayo, siapa yang mau jawab? Jangan saling diam-diaman. Coba deh satu orang. Tidak ada salahnya kalian salah menjawab. Kenapa? Ini bukan ujian. Jadi kalian sampaikan kalian punya ilmunya supaya kita bisa tahu sampai sejauh mana ilmunya itu kalian pahami saat ini. Kalau tidak kita tahu kalian pahaminya sampai ke mana, kita juga susah mau koreksi, susah kita mau tambahkan yang mana. Ya, itu penting ya. Termasuk itu tadi, dibilang nanti malu-maluin. Iya benar, kenapa? Nanti ini ke depannya ini sudah dirancang undang-undang supaya dokter asing masuk ke Indonesia. Apakah kalian sudah sanggup untuk menghadapi dengan dokter-dokter asing? Apakah kalian ingat ya, dokter asing itu mungkin tidak memiliki nanti tidak ditolong oleh etik kedokteran Indonesia yang kita di mana kita tidak bisa menghina teman kita sendiri. Bisa saja nanti dia bilangi, oh dokter Hairunisa itu salah obatnya. Kenapa dia kasih obat itu? Kalau ditanyai begitu sama pasien, kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan obatnya kalian yang kalian kasih. Bilang aja, saya membaca dari buku ini dan ini ada di sini. Jadi selama kalian memberikan evidence base yang benar, evidence base yang kalian baca itu tepat, insya Allah walaupun disalah-salahkan dari orang lain, itu kalian tetap tidak akan bisa disalahkan dan tidak bisa dituntut. Ya, seperti itu. Karena sekarang juga masalah tuntut menuntut juga tinggi. Ya, itu untuk mengenai PBL dan kepasifan ya yang saya dapat dari beberapa PBL yang saya ikuti. Dari beberapa pleno juga yang saya ikuti. Nah, untuk yang saya tambahkan tadi mengenai kasus skenario, saya lihat tadi masalah diferensial diagnosis. Oke, benar. Kalian mau diferensial diagnosis dari BAB darah, misalnya BAB lendir darah, kalian diferensial diagnosis Shigella dysentery, IBD, dan tumor kolorektal. Tapi tolong, untuk membuat diferensial diagnosis, kalian harus lihat juga dulu, apakah ini pasien termasuk diare akut atau diare kronik. Karena kita tidak bisa mendiferensial diagnosis pasien kronik dengan pasien akut. Dysentery tidak bisa diferensial diagnosis dengan pasien kronik. Tidak bisa kita diferensial diagnosis dengan Crohn disease. Tidak bisa kita diagnosis dengan IBD. Kenapa? Karena IBD dan Crohn disease itu adalah diare kronik. Sedangkan dysentery, amoebiasis itu masih bisa masuk ke diare akut. Ya, amoebiasis bisa sebagai kronik kalau dia cuma sebagai tidak yang bersifat akut sekali. Tapi maksud saya, dia lebih bersifat akut atau dia lebih bersifat kronik. Sama pernah saya mengikuti pleno respirasi. Kenapa bisa ada diferensial diagnosis laringitis kronik dengan diferensial diagnosis ISPA, infeksi saluran pernapasan akut? Kan nggak mungkin. Ada DD akut sama yang kronik. Ya, sesak nafas sejak 2 hari, tiba-tiba DD-nya PPOK. Kenapa bisa ada COVID DD PPOK? Seperti itu. Itu yang saya mau ingatkan untuk membuat diferensial diagnosa. Jadi kalau kita membuat diferensial diagnosa, selain melihat dari keluhan utama pasien, kita pasti ingat adalah selalu dari diferensial konsepnya. Makanya itu jangan lupa di dalam anamnesis selalu ditanyakan sejak kapan pasiennya ini mengeluh keluhannya. Ya, jadi kalau dia akut, kalau dia kronik, seperti itu. Jadi jangan ada demam 3 hari, diferensial diagnosanya demam karena keganasan. Atau jadi kalau demam lebih 7 hari, diferensial diagnosanya DBD. Ya, seperti itu yang saya mau jelaskan ya. Jadi kalau memang diare akut, diare kronik. Ya, mengerti ya? Ya, mungkin itu tambahan dari saya, Dr. Hairunisa. Baik dok, terima kasih atas waktunya dok untuk menghadiri pleno ini. Semoga
kedepannya ada perbaikan yang berarti dok untuk diskusi di tutorial PBL. Masih ada satu skenario, satu modul dok. Semoga bisa ada perbaikan dari 2 pleno yang sudah kita ikuti bersama. Mungkin evaluasi berikutnya dok, untuk bagaimana dok kalau misalnya nanti untuk mewajibkan adik-adik supaya semuanya bawa buku referensinya masuk di diskusi tutorialnya. Kemudian, walaupun misalnya buku interna atau anak yang wajib, supaya adik-adik sesuai dengan skenario yang kita bahas dan referensinya memang pasti. Kemudian, kalau bisa yang di laptop sama di HP mungkin saya agak konvensional dok, ditulis tangan atau di print out saja, supaya tidak fokus di laptop, tidak fokus di HP pada saat training, pada saat tutorial. Jadi kita diskusi bersama dalam kelompok, bukan masing-masing orang menemukan penyakit A, penyakit B, tapi nanti tidak bisa menyimpulkan semua DD yang kita angkat di skenario pada saat tutorial. Mungkin itu dok, adik-adik juga. Mungkin ada yang mau disampaikan dek sebelum kita tutup pleno kita pada siang ini. Sebenarnya begini Dokter Hairunisa, seharusnya itu PBL mereka kan sudah baca skenario sebelum mulai. Seharusnya mereka sudah aktif, oh skenario begini, nanti saya mau cari ini dulu deh, cari ini, baca-baca memang mengenai ini. Pas nanti di tutorial, baru mereka lebih aktif dalam berbicara, bukan baru mau mencari mengenai itu pada saat mereka di tutorialnya. Dia bilang, jangan dibawa pulang, itu tugas. Nanti di kampus dibawa di kerja ya. Itu sebenarnya tujuan PBL. Harapannya begitu dok, iya. Iya, semoga ada perbaikan berarti dok untuk PBL berikutnya dan pleno selanjutnya ada yang lebih bagus dari pleno kita sebelum-sebelumnya. Mungkin itu. Terima kasih atas waktunya Dr. Saldi, Dr. Mualima, Dr. Nurmila, Dr. Pratiwi. Terima kasih juga adik-adik sekalian atas usahanya untuk bersama-sama menyelesaikan pleno kita pada siang ini. Mungkin itu. Terima kasih. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe, terima kasih banyak dok. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.